Anda rasa bahwa itu sangat mengganjal dalam jiwa kita, yang sangat-sangat menghalang kita, yang membuat kita tidak menikmati hidup ini, membuat kita gundah gulana, membuat hidup kita tidak tentu arah. Tuhan Yesus, Dia adalah Tuhan atas segala gereja. Tuhan tidak kenal nama itu pastor, Tuhan tidak kenal itu father, Tuhan tidak kenal itu katekis, Tuhan tidak kenal itu reverend, Tuhan tidak kenal itu pendeta, Tuhan tidak kenal itu penatua. Yang Dia kenal adalah orang yang sudah dipisah dari kegelapan, orang yang disebut sebagai anak-anak Allah, yang siap untuk menjadi anaknya, yang diberinya kekuatan, yang diberinya kemenangan setiap waktu. Yang Tuhan kenal yang disebut domba-dombanya. Domba-dombanya itu dikumpulnya, dan domba-domba itu berada di dalam kekuasaannya, dalam perlindungannya. Domba-dombanya itu senantiasa mau mendengar suara gembalanya, yaitu Yesus Kristus. Kita adalah domba itu. Yang dikenal Allah hanya yang disebut domba Allah, bukan yang disebut Kristen, tetapi hidup jauh daripada Tuhan, yang masih dalam genggaman kegelapan, yang masih diperbudakkan oleh kuasa kegelapan, yang masih dipermain-mainkan oleh kuasa kegelapan. Oh Tuhan, pada saat ini hamba berdoa dan memohon agar Tuhan memakai kami semua untuk menolong saudara kami, walaupun dia Kristen, walaupun dia reverend, walaupun dia pendeta, walaupun dia pastor, walaupun dia majelis gereja, walaupun dia father, walaupun dia katekis, walaupun siapa dia. Tetapi jika hidupnya di luar Kristus, dia sangat memerlukan penyataan firman hari ini, agar mereka memiliki keselamatan itu. Tuhan berkata, kalau mereka berada dalam Tuhan, pasti hidup mereka berubah. Kalau saya sebagai pendeta, sebagai pastor, sebagai reverend, sebagai father, tetapi saya masih hidup dalam pesta pora, di dalam kemabukan, firman Tuhan mengatakan dalam kitab Galatia, orang yang mabuk tidak akan masuk surga. Orang yang memfitnah tidak akan masuk surga. Orang yang melakukan kejahatan, pembunuhan, kebencian adalah orang yang tidak akan masuk surga. 1 Yohanes pasal 3, 14, 15. Kita dipisahkan dari kematian kepada kehidupan oleh karena kita mengasihi sesama kita. Siapa yang membenci sesama saudaranya, dia adalah pembunuh manusia. Karena sifat pembunuh adalah sifat syaitan, sifat iblis. Di dalam Allah dan kerajaan Allah tidak ada sifat membenci. Kalau Allah membenci kita karena kita tidak baik, maka tidak ada manusia yang dapat diselamatkan. Sebab itu saudaraku yang kekasih, Tuhan sangat sayang kepada kita. Power dan kuasa ini Tuhan karuniakan kepadamu hari ini. Hari ini. Mari kita ingat kembali mereka yang masih di luar Kristus, dan kita tolong mereka, doakan mereka terus menerus, supaya mereka pun diselamatkan. Sebab Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23 berkata, bukan semua orang yang memanggil nama Tuhan, Tuhan, Tuhan diselamatkan. Tidak. Walaupun dia pernah melakukan keajaiban, walaupun dia serta melayani dari kecil sampai tuanya, tetapi jika dia hidup di luar kebenaran Allah, Tuhan mengatakan, aku tidak mengenal kamu, enyah daripadaku, hai kamu perbuat kejahatan. Ini adalah orang-orang yang tidak pernah memberi hatinya diselamatkan. Dia hanya mau melakukan hal yang baik, karena dia anggap kebaikan itu memberi manfaat hal-hal tertentu dalam hidupnya. Hari ini saudara, Roh Kudus membongkar rahasia kebenaran untuk kita, dan Tuhan mau memakai kita, memberi damai. Karena itu Tuhan bilang, janganlah sedih jikalau kamu diperingatkan, jikalau kita ditegur, karena Tuhan menganggap engkau anaknya, miliknya. Sebab itu dia menegur kita, dan dia sayang kita. Tuhan Yesus, kami telah mendengar bahwa dunia ini akan kiamat, berakhir. Masing-masing bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Tetapi selagi ada kesempatan kami di dunia, Tuhan menganjurkan agar kami saling membangun satu sama lain, supaya jangan ada yang hilang. Sebab Tuhan mau pakai kami. Tuhan berilah kami hati seperti hati-Mu, pengertian seperti
perhatian-Mu, agar kami mampu mengasihi sesama kami. Sebab bagi Tuhan tidak ada waktu yang terlambat bagi-Mu. Demikian hari ini, saudara-saudaraku, tidak ada masa yang terlambat untuk memulihkan, memperbaiki segala sesuatu yang silap dalam hidup kita. Tuhan sayang Anda. Tuhan tidak mau kita masuk neraka. Tuhan mau kita selamat. Bapa, ampunilah kami ketika kami bersalah kepada-Mu. Kami salah mengerti firman Tuhan. Terkadang kami menganggap pemimpin kami adalah jalan keselamatan, penjamin keselamatan kami. Mungkin kami pernah menganggap organisasi gereja kami adalah jalan jaminan keselamatan kami. Mungkin kami menganggap organisasi kami jaminan yang luar biasa. Mungkin kami pernah menganggap bahwa jawatan kami sebagai pastor, sebagai gembala, sebagai leader, kami diselamatkan. Mungkin kami pernah berpikir bila kami ada jawatan yang tinggi maka kami diselamatkan. Firman-Mu berkata tidak. Kita bukan diselamatkan karena jawatan, tidak, tetapi karena Allah mau mengampuni kita, karena kita mau menerima Dia. Jawatan apapun tidak dapat menjaminkan. Kami mohon ampun ya Tuhan. Perbaiki dan putarbalikkan keadaan kami Bapa, agar kami menjadi seperti yang Tuhan telah firmankan. Terpujilah nama-Mu. Hamba berdoa beri damai sejahtera dalam hidup seluruh jemaat Tuhan pada pagi ini. Ketika kami berpisah di tempat ini nanti, hati kami penuh dengan sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada kebimbangan di hati kami, tetapi kekuatan untuk membangun sesuatu perkara yang tidak pernah kami lakukan. Hidup dan hidup yang baru, karena kami tahu bahwa Tuhan yang mengerjakannya untuk kami setiap saat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.